Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu tertinggal saat melihat orang lain satu persatu mencapai apa yang mereka impikan? Ada yang berhasil dalam pekerjaannya, ada yang menemukan pasangan hidupnya, ada yang usahanya berkembang, ada yang doanya seperti cepat terkabul. Sementara itu, kamu masih berada di tempat yang sama, masih menunggu, masih berusaha, masih berdoa. Dan semakin lama hatimu mulai bertanya, "Ya Allah, kapan giliranku? Kenapa aku harus menunggu selama ini? Kenapa hidup orang lain terlihat lebih cepat daripada hidupku?" Jika hari ini kamu sedang berada dalam fase itu, maka dengarkanlah narasi ini sampai selesai. Karena bisa jadi masalahnya bukan karena Allah terlambat memberikan yang terbaik untukmu. Masalahnya adalah kamu sedang melihat waktu dengan cara manusia, sedangkan Allah mengatur hidupmu dengan waktunya yang sempurna. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, manusia selalu ingin cepat. Salah satu sifat manusia adalah ingin segera. Ketika berdoa hari ini, kita ingin jawaban datang besok. Ketika berusaha hari ini, kita ingin hasil datang secepat mungkin. Ketika menanam, kita ingin segera memanen. Ketika berharap, kita ingin segera mendapat kepastian. Dan tidak ada yang salah dengan keinginan itu, karena itulah sifat manusia. Namun masalah muncul ketika harapan kita tentang waktu tidak sesuai dengan rencana Allah. Saat itulah hati mulai gelisah, mulai kecewa, mulai bertanya-tanya. Padahal yang perlu kita pahami adalah bahwa kecepatan bukan selalu kebaikan. Karena tidak semua hal yang datang cepat akan bertahan lama. Yang kedua, Allah melihat apa yang tidak mampu kamu lihat. Hari ini, kamu hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidupmu. Kamu melihat apa yang belum kamu miliki. Kamu melihat apa yang belum terjadi, kamu melihat apa yang masih kamu tunggu. Namun Allah melihat seluruh gambaran hidupmu. Allah melihat masa depan yang belum terjadi. Allah melihat tantangan yang belum datang. Allah melihat keadaan yang belum kamu ketahui. Dan karena itu Allah mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan sesuatu kepadamu. Bukan ketika kamu menginginkannya, melainkan ketika kamu benar-benar siap menerimanya. Yang ketiga, penundaan bukan berarti penolakan. Banyak orang menyamakan dua hal yang berbeda. Mereka mengira bahwa jika sesuatu belum datang berarti Allah menolaknya. Padahal belum tentu. Ada perbedaan besar antara ditolak dan ditunda. Ketika seorang petani menanam benih, ia tidak langsung melihat hasilnya. Apakah itu berarti benihnya gagal? Tidak. Karena ada proses yang sedang berlangsung di bawah tanah, proses yang tidak terlihat. Begitu pula dengan doa-doamu. Mungkin saat ini kamu belum melihat hasilnya, namun bukan berarti Allah tidak bekerja, karena ada banyak hal yang sedang dipersiapkan di balik layar kehidupanmu. Yang keempat, Allah sedang mempersiapkan dirimu. Kadang kita berpikir bahwa yang belum siap adalah apa yang kita minta, padahal yang sebenarnya sedang dipersiapkan adalah diri kita sendiri. Mungkin jika doa itu dikabulkan 5 tahun lalu, kamu belum cukup dewasa. Mungkin jika kesempatan itu datang lebih cepat, kamu belum mampu menjaganya. Mungkin jika rezeki itu datang saat itu, kamu belum cukup bijaksana mengelolanya. Karena itu Allah menunggu, bukan karena Dia ingin menyulitkanmu, tetapi karena Dia ingin memastikan bahwa ketika nikmat itu datang, kamu siap menerimanya. Yang kelima, tidak semua yang datang cepat membawa kebahagiaan. Kadang kita iri melihat orang lain yang tampak lebih cepat berhasil, lebih cepat mencapai tujuan, lebih cepat mendapat apa yang mereka inginkan. Namun kita tidak pernah tahu seluruh cerita mereka.
Kita tidak tahu beban yang mereka tanggung, kita tidak tahu ujian yang mereka hadapi, dan kita tidak tahu apakah apa yang mereka miliki benar-benar membawa ketenangan. Karena keberhasilan yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan kebahagiaan yang dirasakan di dalam. Maka janganlah menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran perjalananmu. Yang keenam, Allah tidak pernah salah waktu. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan? Lalu setelah mendapatkannya, kamu sadar bahwa waktu datangnya ternyata sangat tepat. Jika hal itu datang lebih cepat, mungkin kamu belum siap. Jika datang lebih lambat, mungkin kamu sudah kehilangan kesempatan. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa Allah benar-benar mengetahui waktu yang terbaik. Begitulah cara Allah bekerja, bukan berdasarkan kegelisahan manusia, melainkan berdasarkan kebijaksanaannya yang sempurna. Yang ketujuh, menunggu adalah bagian dari pembentukan jiwa. Tidak ada orang yang menjadi matang tanpa proses menunggu. Menunggu mengajarkan kesabaran, menunggu mengajarkan keteguhan, menunggu mengajarkan kepercayaan. Dan semua itu adalah kualitas yang sangat berharga. Karena jika semua keinginan langsung terpenuhi, mungkin kita tidak akan pernah belajar bersabar. Mungkin kita tidak akan pernah belajar berserah. Mungkin kita tidak akan pernah belajar percaya kepada Allah dalam keadaan yang belum pasti. Yang kedelapan, bisa jadi Allah sedang melindungimu. Ada hal-hal yang sangat kita inginkan, namun jika Allah memberikannya terlalu cepat, bisa jadi justru akan menyakitkan kita. Karena tidak semua keinginan yang baik untuk hati kita, tidak semua kesempatan yang baik untuk jiwa kita, tidak semua hubungan yang baik untuk masa depan kita. Dan karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, terkadang Dia menahan sesuatu demi melindungi kita, walaupun saat itu kita belum memahaminya. Yang kesembilan, jangan menunda kebahagiaanmu. Banyak orang berkata, "Aku akan bahagia jika doaku terkabul. Aku akan tenang jika mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku akan bersyukur jika hidupku berubah." Padahal kebahagiaan tidak seharusnya menunggu. Karena jika kamu hanya mengizinkan dirimu bahagia setelah semuanya sempurna, kamu akan kehilangan banyak momen indah dalam hidup. Belajarlah bersyukur hari ini. Belajarlah menikmati proses hari ini. Karena hidup terjadi sekarang, bukan nanti. Yang ke-10, Allah lebih peduli pada jiwamu daripada keinginanmu. Ini adalah hal yang sering terlupakan. Kita sangat fokus pada apa yang kita minta. Namun Allah lebih fokus pada siapa dirimu saat menerima pemberian itu. Karena tujuan terbesar bukan hanya mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Lebih bijaksana, lebih sabar, lebih matang. Dan terkadang proses menuju pribadi seperti itu membutuhkan waktu. Yang ke-11, jangan mengukur kasih sayang Allah dari kecepatan jawaban doa. Ada orang yang doanya cepat terkabul, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun itu tidak menentukan siapa yang lebih dicintai Allah, karena kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk percepatan. Kadang hadir dalam bentuk penundaan, kadang hadir dalam bentuk perlindungan, kadang hadir dalam bentuk pelajaran yang sangat berharga. Maka jangan mengukur cinta Allah dari seberapa cepat Dia menjawab doamu. Yang ke-12, setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Matahari terbit pada waktunya, bulan muncul pada waktunya, hujan turun pada waktunya, dan bunga mekar pada waktunya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya mengikuti ketetapan Allah. Begitu pula dirimu. Kehidupanmu memiliki waktunya sendiri dan kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain, karena Allah sedang menulis cerita yang berbeda untukmu. Yang ke-13,
pertolongan Allah sering datang di saat yang tidak disangka. Seringkali kita membayangkan pertolongan Allah akan datang dengan cara tertentu, namun kenyataannya berbeda. Allah membuka jalan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Allah menghadirkan jawaban dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dan saat itu terjadi, kita menyadari bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Yang ke-14, akan datang hari ketika kamu bersyukur karena harus menunggu. Hari ini mungkin kamu belum memahami. Hari ini mungkin kamu masih bertanya-tanya. Namun suatu saat nanti kamu akan melihat ke belakang, lalu berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Aku mengerti kenapa Engkau membuatku menunggu. Aku mengerti kenapa Engkau tidak memberikannya lebih cepat. Aku mengerti bahwa waktumu memang yang terbaik. Dan saat itu hatimu akan dipenuhi rasa syukur." Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk tetap percaya. Jika hari ini kamu masih menunggu, masih berdoa, masih berharap, maka pejamkan matamu sejenak, tarik nafas perlahan, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak memahami seluruh rencanamu, tetapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Aku percaya bahwa waktumu lebih baik daripada waktuku. Aku percaya bahwa apa yang Engkau siapkan akan datang pada saat yang tepat. Aku percaya bahwa penantianku tidak sia-sia." Biarkan kalimat itu menenangkan jiwamu. Allah tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah pemahaman kita terhadap hikmahnya. Penundaan bukan bukti bahwa Allah melupakanmu. Justru bisa menjadi bukti bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran adalah tetap berjalan, tetap berdoa, dan tetap percaya meskipun hasilnya belum terlihat. Dan orang yang mampu bersabar dalam penantian adalah orang yang sedang membangun kekuatan besar di dalam jiwanya. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan kehilangan kepercayaan kepada Allah. Karena tidak ada satupun doa yang hilang, tidak ada satupun air mata yang sia-sia, dan tidak ada satupun penantian yang luput dari perhatian Allah. Tetaplah melangkah, tetaplah berusaha, tetaplah berserah. Karena ketika waktu yang tepat itu datang, kamu akan menyadari bahwa Allah memang tidak pernah terlambat. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa setiap penantian memiliki hikmah, setiap doa memiliki waktunya, dan setiap takdir Allah selalu datang pada saat yang paling tepat. Terima kasih telah menyimak narasi video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah menguatkan kesabaranmu, menenangkan penantianmu, dan mempertemukanmu dengan jawaban terbaik pada waktu yang paling indah menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.